ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang ini kita masih bisa menjalankan ibadah suci Ramadan kita, ibadah saum kita yang insya Allah di hari ke-20 kita masih bisa melaksanakan ibadah saum kita, dan mudah-mudahan segala amal-amal ibadah kita di Ramadan ini Allah terima sebagai amal ibadah kita. Dan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai para pengikutnya hingga yaumil akhir. Para seluruh insan PT Transportasi Jakarta, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah kita pada siang ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Suhada, yaitu salah satu anggota komite dari Transjakarta. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, sahabat-sahabat insan Transjakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Pak Komisaris Utama Maijen Jaswandi, yang saya kira juga hadir, jajaran Komisaris PT Transjakarta, Pak Syafi'i, Pak Beni, Pak Safrudin, dan teman-teman komite semuanya. Yang kami hormati pula PLT Direktur Utama PT Transjakarta, Pak Yoga, dan seluruh jajaran direksi, Pak Wilfizon, Pak Izul, Pak Budi, dan seluruh kepala divisi, kepala departemen, dan seluruh insan Transjakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada teman-teman panitia Ramadan ya, Ramadan di Transjakarta yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu, bermuwajah via online dalam rangka bersama-sama mengkaji, dalam rangka mengupgrade diri untuk mengisi kegiatan dan amaliyah kita di bulan Ramadan ini, yang insya Allah semoga ini adalah merupakan bagian dari amal kita, amal soleh kita yang insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa
kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang bagaimana menjadi muslim yang cerdas di tengah pandemi dan Ramadan. Ya, saya kira ini topik yang sangat relevan dengan kondisi kita. Bagaimana kita bisa menyikapi pandemi dan Ramadan ini secara bersama-sama dengan sikap cerdas sebagai seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata cerdas itu kita sering mendengarkan, oh orang itu cerdas, anak kita cerdas, teman kita cerdas. Iya, kita sering mendengarkan itu. Bahkan kalau menurut psikolog itu dia bisa membedakan paling tidak minimal 3. Ada yang membedakan menjadi 4. Minimal 3 kecerdasan. Ada namanya IQ, ada namanya EQ, ada namanya juga SQ. Nah, ini kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia, ya. Setiap kita memiliki kecerdasan itu. EQ itu, ya, IQ itu adalah kecerdasan yang biasanya kita gunakan untuk kita melakukan berpikir secara rasional, menghadapi lingkungan secara efektif, untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Sedangkan EQ itu sering diterjemahkan sebagai keterampilan atau kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan dan emosi kita, ataupun juga maupun orang lain. Itu EQ. Nah, yang menarik adalah yang terakhir ini, ada SQ, namanya spiritual quotient. Nah, SQ ini dimaknai sebagai kemampuan, ya, kemampuan seseorang dalam melakukan menempatkan perilaku dalam konteks makna atau value. Punya yang tinggi itu dia akan memiliki kemampuan dalam memilih suatu hal dalam konteks value atau makna yang dia yakini. Nah, ini namanya spiritual quotient. Nah, sehingga dengan SQ ini maka orang bisa memilih satu pilihan berdasarkan visi jangka panjang. Nah, saya kira SQ inilah yang kemudian mirip atau bisa dikatakan hampir selaras gitu, memiliki kesesuaian dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Divisi ini cerdas menurut Rasulullah itu, beliau pernah mengeluarkan hadisnya, beliau bersabda bahwa yang namanya orang cerdas gitu, waktu beliau sedang di kita gitu, kemudian dia menyampaikan, Rasulullah qala al-qais man dana nafsahu amala ba'dal maut. Jadi orang yang cerdas orang yang mampu atau juga menekan atau memanage hawa nafsunya, yang kemudian dia fokus pada aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang itu disiapkan untuk 5 ba'dal maut, persiapan masa depan sesudah kematian. Jadi visi seorang yang memiliki kecerdasan emosional itu, atau definisi Rasul itu adalah orang yang mampu berpikir atau menentukan
pilihan pekerjaannya atau amal perbuatannya berdasarkan visi yang cukup jauh, yaitu lima ba'dal maut. Apa yang akan dia bayangkan terkait dengan keperluan dia atau kepentingan dia untuk kepentingan bekal hidup sesudah kematian. Itu namanya al-kais, ya, al-kais ya, yang disebut dengan kecerdasan. Nah, ini saya kira ini sangat menarik bahwa tidak semua dari kita ya di era seperti ini itu bisa membayangkan secara penuh bagaimana kehidupan kita, orientasi kita terhadap masa depan sesudah kematian. Jadi kalau kita punya masa depan, kita punya masa depan sebelum mati dan masa depan sesudah mati. Nah, orang yang cerdas ini adalah orang yang memiliki orientasi untuk eh, persiapan kehidupannya sesudah mati. Nah, hadis ini juga diteruskan wal ajzu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah, ini lawan kata dari cerdas, orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Jadi kalau orang selalu berpikir tentang kehidupan jangka pendek, itu digambarkan oleh Rasulullah adalah orang yang sebenarnya hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan harapannya kepada Tuhannya itu adalah harapan kosong. Dia tidak punya harapan apa-apa terhadap keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain yang mungkin maknanya bisa kita setarakan. Beliau mengatakan demikian, afdhalul mu'minin ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'tadan ulaikal aqyas. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang paling utama eh, sebagai orang beriman itu yang paling utama adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Ini kata Nabi bahwa orang yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Tetapi juga wa aks yasuhum aktsaruhum lil mauti dzikra. Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan isti'tadan dan menyiapkan bekalnya untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Nah, kata Rasul, ulaikal aqyas. Inilah dia orang yang dikatakan sebagai orang yang paling cerdas. Ini saya kira patut menjadi renungan buat kita semua, apakah kita sudah patut untuk disebut sebagai orang cerdas gitu. Mungkin misalnya gitu kan, kita misalnya sebagai insan Transjakarta gitu, menganggap dirinya adalah cerdas karena kita adalah SDM pilihan yang diterima melalui proses seleksi yang cukup ketat, mengalahkan banyak orang misalnya. Oh, saya cerdas karena saya diterima. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Karena cerdas itu adalah orang yang fokus terhadap lima ba'dal maut. Muara utamanya adalah persiapan untuk menyiapkan kehidupan pasca kematian. Artinya, walaupun kita juga beraktivitas untuk menyiapkan masa depan kita yang kita hadapi sebelum kematian, tetapi kita juga menyiapkan muara utamanya adalah kehidupan pasca kematian. Ya, ini ada yang lebih menarik sebenarnya yang disampaikan oleh sahabat Amr bin As. Ini bukan hadis tapi ini atharus sahabat. Ini lebih tajam lagi menurut saya yang disampaikan dan bisa menjadi referensi untuk bahan kita renungan selama Ramadan ini. Amr bin As itu berkata demikian. Laisal aqilu alladzi ya'riful khaira minasyarr.
kata Amr bin As, bukanlah orang yang cerdas yang hanya bisa membedakan antara kebaikan dengan kejelekan. Laisal akil. Akil itu eh, isim fa'il, itu bukanlah orang yang berakal, bukanlah orang yang cerdas. Alladzi ya'rifu, yang tahu kebagusan di antara kejelekan. Tetapi menurut Amr bin As, walakinnahu alladzi ya'rifu khairus syarraini. Tetapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mengetahui kebaikan di antara dua pilihan yang buruk. Saya kira ini menarik. Di tengah-tengah kondisi sulit seperti ini, pasti semua pilihannya terkadang buruk. Keluar rumah, maka kita terancam oleh kekhawatiran adanya tertular atau tersukses COVID-19. Kemudian tidak keluar rumah, kita juga punya kewajiban untuk memenuhi kehidupan. Nah, ini saya kira ini adalah pilihan yang sulit, atau bahkan yang lebih kritikal lagi nanti ada. Ya, pasti kita mengalami ethical dilemma di dalam menentukan mana pilihan yang terbaik di antara yang ada. Inilah yang dinamakan dengan orang modern menyebutnya sebagai spiritual question, ya, kecerdasan spiritual. Karena dia harus bisa memaknai dalam setiap pilihan hidupnya di antara maka value itu namanya adalah kecerdasan spiritual. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita coba hubungkan dengan kondisi yang sedang kita alami sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, atau bahkan bersamaan juga kita dengan puasa di bulan Ramadan ini. Ya, ini saya kira kalau saya bilang ini adalah double ujian. Ya, ini double ujian. Kenapa double ujian? Ya, karena puasa sendiri adalah ujian. Dan pandemi itu juga ujian. Nanti kita cek coba di Quran yang terkait dengan ujian yang saya tadi sudah nyebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hidup dan mati itu adalah untuk menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita diuji dengan kehidupan dan kematian semata-mata karena Allah ingin menampakkan siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Nah, bicara liyabluwakum, menguji, ini juga ada kata yang setara dengan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Ini saya kira sangat cocok untuk kita memahami tentang pandemi ini. Kita baca pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzi idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sahabat Insan Transjakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini disebutkan Allah menyampaikan walanabluwannakum, kami akan menguji kalian. Ini kata Allah. Bisyai'in minal khaufi, dengan sedikit rasa takut. Nah, ini ada kata khauf, minal khauf. Kalau dalam tafsir yang saya baca ya, di tafsir karya Imam Al-Mahali, Jalaluddin Al-Mahali dan
Imam As-Sayuti ya dengan tafsir Jalalain dan tafsir di Maralabid, tafsir karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Itu yang namanya khauf, itu yang dimaksud adalah rasa takut karena ada ancaman dari musuh. Ini dalam kondisi perang bisa jadi. Nah, ini kalau kata Pak Komut, perang kita ini berbeda nih saat ini. Perang kita itu khauf, takut tapi terhadap musuh yang tidak kelihatan. Ya, kalau khauf yang biasa itu kan adalah musuh yang itu adalah bala tentara musuh yang siap menyerbu kita atau mengganggu kehidupan masyarakat sipil sehingga merasa khauf. Tapi ini adalah khauf yang wujud musuhnya tidak nampak, yang susah untuk dibendung, dicegah bahkan untuk diperangi, kira-kira begitu. Dan kita harus benar-benar keluar memeras otak dan lain sebagainya. Itu khauf. Jadi rasa takut akan adanya ancaman musuh. Saya kira cocok sekali ya dengan konteks pandemi ini. Bahwa kita terancam oleh musuh kita adalah COVID-19. Kemudian ada kata jo. Wal jo itu adalah lapar ya, rasa kelaparan. Ini yang diakibatkan oleh biasanya adalah karena gagal panen. Wanak sim. Ini apa? Waljo itu kita lapar karena gagal panen. Nah, sekarang ini mungkin bisa dua-duanya itu kita dapat. Ancaman kelaparan yang terjadi di Indonesia itu bisa jadi adalah yang pertama karena petani di kampung itu bisa jadi tidak menanam tanaman pangan atau mungkin gagal panen atau bahkan karena distribusinya yang susah sehingga ini menimbulkan kelaparan. Jadi orang tidak terdapat suplai logistik yang cukup. Ada ancaman. Ancaman karena gagal panen kalau itu seorang petani. Nah, kalau seorang profesional, seorang profesional adalah ancaman kehilangan pekerjaan. Ini Jadi kalau dulu petani kita diancam gagal panen. Nah, kalau gagal panennya seorang profesional, ya mungkin ada potensial loss akan pekerjaan. Atau bahkan gagal panennya seorang pengusaha, bisa jadi dia tidak akan untung untuk pada tahun ini. Ini adalah ini adalah ancaman kekurangan makanan karena ada kegagalan dalam kita melakukan usaha. Onak seminal amwal. Nah, ini diterjemahkan berkurangnya harta karena kerusakan. Nah, rusak itu bisa macam-macam. Ya, karena ada wabah atau kerusakan karena kekeringan dan lain sebagainya. Nah, sehingga berkurang hartanya. Atau bahkan mungkin dalam kondisi seperti ini bisa jadi kejahatan meningkat. Kekurangan harta itu bukan hanya karena kegagalan tapi juga karena faktor kejahatan. Nah, ini kita mengalami double ujian. Ya. Tadi yang kelaparan, yang waljo itu saya masih ingat, Imam Asy-Syafi'i itu menerjemahkan bukan karena orang kelaparan biasa, tapi menurut beliau adalah juga karena berpuasa. Nah, ini jadi kita punya ujian yang double. Jadi kita berpuasa dan kita juga ada ancaman yang bukan hanya karena berpuasa, tapi yang betul-betul ancaman akan adanya potensial loss pendapatan atau juga karena kegagalan para petani dalam memanen hasil bumi ya untuk tahun ini. Nah, kemudian ada wal anfusi. Itu ada ancaman jiwa. Ya, tentu ya sekarang sudah sekian ribu orang terancam karena COVID-19 meninggal, yang tersuspek. Ya alhamdulillah juga banyak yang sembuh, tapi ini adalah anfus, ancaman jiwa yang disebabkan oleh adanya pandemi. Wal anfus. Kemudian wathamarat. Itu adalah kekurangan buah-buahan. Ya pasti karena panen gagal, apalagi ada physical distancing, social distancing, gerak dibatasi, otomatis distribusi buah juga akan sangat terbatas. Satu hal kekurangan itu karena panennya gagal, satu hal karena distribusinya juga yang tidak bisa dilakukan secara cepat. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i juga menerjemahkan agak berbeda.
Wasamarot ini bukan hanya sekedar buah biasa, tapi ada juga menurut beliau buah hati. Sehingga di dalam pandemi itu juga ada ancaman adanya kemungkinan generasi-generasi muda atau bayi-bayi buah hati kita yang terancam oleh adanya pandemi ini, kematian istilahnya. Nah, dari seluruh ancaman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabasyiris sabirin." Maka berilah kabar gembira bagi mereka yang mampu bersabar. Ya Allah, saya kira ini luar biasa. Kita diminta untuk bersabar dengan kondisi yang luar biasa ini. Dan ini kalau saya coba hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam khutbah beliau di akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan demikian. Wa huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah. Bahwa bulan ini adalah bulan kesabaran dan balasan atas kesabaran itu adalah surga. Nah, ini saya kira kita benar-benar akan diuji apakah kita mampu sabar atau tidak. Kemudian jika kita mampu sabar, maka kata Allah, thawabahul jannah. Dan reward-nya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insan Transjakarta yang berbahagia, di ayat selanjutnya juga ditafsirkan oleh ayat selanjutnya yang disebut dengan as-sabirin itu apa? Yang dimaksud as-sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang dimaksud orang sabar adalah orang yang ketika ditimpakan musibah kepadanya kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah bentuk ikrar. Ikrar bahwa kita adalah milkilillah, milik Allah, dan ikrar bahwa seluruh dari kita akan mengalami fil halak, kerusakan, sehingga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau menurut Rasulullah, yang namanya musibah yang kita mungkin kalau pemahaman kita, musibah itu selama ini ya yang mudah kita pahami. Musibah itu ya meninggal, ada orang meninggal, ada orang kehilangan harta, ada orang sakit, orang kecelakaan, itu musibah. Tapi kata Rasulullah, bukan hanya itu. Rasulullah suatu saat sedang beraktivitas, kemudian lampunya itu mati. Nah, ketika lampu padam itu, beliau bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa ya Rasul? Bukankah itu lampu yang mati? Kata Nabi, bagi orang mukmin, setiap sesuatu peristiwa yang mengecewakan, maka itu adalah musibah. Dan kita mesti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa mengilhami, menghayati apa yang sudah kita dengar dari para pendakwah, dari para ustadz dan sebagainya. Dan kita juga mungkin mengkaji sendiri untuk kita hayati betul. Bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kayaknya simple, sederhana. Tapi benar-benar menghayat di kita itu tidak mudah. Sehingga kita bisa menghayati, mengilhami, sehingga kita betul-betul muaranya itu kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah visi yang sangat jauh. Ini namanya visi, akan mengarahkan visi kita. Sehingga kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang bisa melakukan itu, maka dikatakan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah yang agung dan mendapatkan kasih sayangnya. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini jadi al-muhtadun, orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau boleh cerita, jadi hidayah itu ada hidayah yang sifatnya lahir, ada hidayah yang sifatnya batin. Jadi hidayah lahir itu adalah kemampuan kita untuk menjalankan atau perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah, itu hidayah lahir. Jadi kita mampu menjalankan sholat,
kita mampu menjalankan puasa, kita menunaikan zakat, itu adalah hidayah lahir. Nah, kita akan sampai pada hidayah batin kalau kita bisa merasakan bagaimana batin kita juga melakukan ibadah dan penghayatan atas apa yang kita lakukan secara lahir. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan puasa ini akan menjadi semakin kaya bahwa eh, ibadah itu mempunyai dua dimensi, ibadah lahir dan ibadah batin. Tidak akan ada ibadah batin tanpa melalui ibadah lahir. Ibadah batin itu, kalau lahir kan kita sholat, ya ada rukunnya, kita mulai takbiratul ikhram, niat takbiratul ikhram, kemudian membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, dan sampai dengan salam yang terakhir. Itu adalah ibadah lahir. Takwa kita secara kelahirannya. Tetapi ada juga ibadah batin. Bagaimana kita mengilhami, menghayati sholat itu secara batin. Nah, begitu juga dengan puasa. Ya, begitu juga dengan puasa. Makanya Allah itu menyampaikan dalam surat Al-Baqarah bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa muara atau tujuan akhir dari seorang berpuasa adalah menjadikan dia adalah orang yang bertakwa. Ini saya kira yang perlu menjadi catatan penting buat kita semua adalah bahwa muaranya adalah orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu apa? Banyak diterjemahkan ditafsirkan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Misalnya di dalam Al-Imran ayat 134, siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dan dia mampu juga mengekang hawa nafsunya, rasa amarahnya, dan mudah memaafkan orang lain. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka di era pandemi ini saya kira cocok sekali bahwa ini teman-teman dari Transjakarta juga melakukan kegiatan CSR dengan berbagi sembako dan lain sebagainya kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya kira ini sangat cocok sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjalankan perintah Allah dalam rangka memberikan sesuatu kepada orang lain itu masih ibadah yang bisa dibaca secara lahir. Itu takwa lahir kita kepada Allah. Jadi yunfiku fis sarra wad dharra itu takwa kita. Kalau yunfikuna takwa kita. Takwa lahir kita. Nah, takwa batinnya bagaimana? Kalau kata Imam Ghazali, yang namanya takwa batin itu adalah benar-benar muaranya karena Allah. Kita melakukan sesuatu itu. Bisa jadi kalau seperti era sekarang ini, orang bagi-bagi sembako itu karena ingin dicatat sebagai orang yang dermawan. Atau mungkin para pejabat atau politisi yang berebut berbagi sembako misalnya karena agar tahun depan terpilih kembali. Ya motifnya seperti itu. Jadi belum karena motifnya adalah muaranya ya kita ikhlas karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa batin. Ya, ini saya kira ini penting untuk kita coba mengurai kembali, mencermati, mendalami apa yang sudah kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Jadi, apakah puasa kita itu sudah puasa batin atau masih puasa lahir? Puasa lahir adalah ya mengekang menjaga dari hal yang membatalkan puasa, ya, mulai dari makan, minum dengan sengaja, berkumpul dengan istri dan lain sebagainya. Itu adalah puasa lahir. Nah, puasa batin adalah melibatkan seluruh panca indera kita benar-benar berpuasa. Mulutnya berpuasa, hatinya berpuasa,
tangannya berpuasa, telinganya berpuasa, dan juga eh, seluruhnya ya, misalnya mata, panca indera kita, kaki, tangan itu juga ikut berlatih untuk berpuasa. Nah, ini saya kira yang perlu kita refleksikan kembali, kita evaluasi, sudahkah kita sekarang ini mampu menjalankan ibadah kita, baik itu puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya, ya sholat tarawih, sedekah, amalan nafilah yang lainnya, itu adalah semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang akan menentukan sebagai indikator seberapa cerdas kita, termasuk dalam memutuskan keputusan. Ini banyak orang akan mengalami kesulitan. Perusahaan mengalami kesulitan. Dia harus memilih di antara yang sulit, memilih yang baik di antara yang jelek, dan itu butuh ketajaman batin. Butuh kecerdasan batin yang itu muaranya adalah dia harus tulus, harus ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi-bagi sembako itu bukan karena agar terpilih sebagai anggota DPR misalnya, atau bahkan terpilih sebagai politisi atau pimpinan daerah dan lain sebagainya, atau bahkan sebagai pejabat negara. Ini saya kira penting untuk sama-sama kita meluruskan niat kita, termasuk jika kita harus memilih dalam pilihan yang sulit, termasuk Transjakarta sekarang tingkat okupasinya, ridership-nya hanya tinggal 10%, itu saya kira kondisi yang sulit. Di sisi lain, kita berharap sebenarnya punya target capaian untuk ridership. Di sisi lain kita juga ada target untuk menjaga agar kita melakukan pencegahan penyebaran wabah pandemi COVID-19 itu tidak mengalami percepatan atau bahkan terus menurun. Yang itu yang kita harapkan. Dan kita tentu akan berharap kita melakukan evaluasi, ya saya kira bahwa apapun yang kita lakukan, ini saya kira catatan pentingnya, ya, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, kita sekarang bekerja sebagai profesional, atau bahkan kita jadi pengusaha, atau kita jadi direksi, atau kita jadi manajer, atau kita juga bahkan jadi pejabat dan lain sebagainya, maka itu semua adalah muaranya untuk kita mencapai kumpulan-kumpulan performan kita untuk kita setorkan untuk kepentingan bekal kita untuk kehidupan pasca kematian. Jadi insya Allah kalau kita sama-sama demikian, maka yakin bahwa pandemi ini adalah sebenarnya skenario Allah yang luar biasa kepada kita. Ingin memberikan, kalau ujian itu kan pasti kita akan dikasih tingkatan yang lebih tinggi lagi dari sekarang. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Bangsa dunia, peradaban. Jadi Allah juga pernah menyampaikan kalau peradaban itu sudah buruk, maka Allah itu akan hancurkan, akan restart kembali, sehingga menumbuhkan peradaban baru yang lebih bagus. Dan ini yakin adalah cara Allah untuk membentuk peradaban baru yang lebih bagus. Dan ini penting bagi kita, insan Transjakarta, bisa memaknai itu secara baik, secara batin, bukan hanya zahir, secara batin, bahwa kita akan diberikan yang terbaik, apapun yang terjadi. Di masa pandemi ini, teman-teman karyawan yang tidak bisa melakukan aktivitas secara penuh, mungkin di rumah yang tidak operasional di lapangan, bisa juga memberikan dedikasinya untuk merenung, menyiapkan skill yang lebih bagus, mengupgrade diri dengan isu terbaru terkait dengan kita akan mengalami perubahan pola interaksi sosial. Ada transfer ke arah kehidupan yang serba digital, maka kita juga harus menyesuaikan diri dengan pola interaksi yang baru. Dan ini adalah isyarat, bukan isyarat, sudah paksaan buat kita untuk belajar. Mengupgrade diri, dipastikan kita bisa survive dalam kehidupan yang baru, yang kita bisa hidup dengan lebih baik, dengan peradaban yang baru, pola interaksi yang baru, dan dengan dunia yang lebih segar. Saya kira ini adalah
motivasinya semata-mata kita tetap dengan visi yang jauh, yaitu adalah untuk menyiapkan kehidupan kita, baik kehidupan antara yang kehidupan sebelum mati, tetapi muaranya adalah untuk kehidupan pasca kematian. Saya kira itu pengantar dari saya. Mungkin kalau misalnya ada diskusi atau mungkin ada yang menambahkan dan lain sebagainya sebagai bahan renungan kita, merefleksikan kita selama work from home, ya selama hampir 2 bulan saya kira kita mengalami work from home, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik baik untuk kita sendiri, di keluarga kita maupun untuk di mana institusi kita bekerja di situ. Saya kira itu mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Mas Lutfi mungkin bisa memandu, Mas Lutfi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari para insan Transjakarta, silakan yang ingin bertanya bisa ketik di kolom chat atau di Q&A. Dipersilakan, kami tunggu untuk pertanyaannya atau tanggapannya. Nah, kalau belum ada mungkin saya tambahkan, Mas, sambil menunggu ya. Ya, silakan Pak. Ya, kaitannya dengan sabar ya, sabar itu sahabat Ali radhiyallahu anhu itu menyampaikan ada 3 kategori kesabaran, yaitu sobrun fi ta'at, sobrun alal musibah, dan sobrun anil maksiat. Jadi kesabaran itu ada 3 hal. Kita harus sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, tetap taat dengan perintah Allah. Seberapapun susahnya kita, Allah memerintahkan kita untuk beribadah puasa walaupun berat di tengah-tengah pandemi, mungkin di operasional, di lapangan ya tetap harus kita jalankan. Atau bahkan bagi para saudara-saudara kita yang bekerja lebih berat lagi misalnya di kuli bangunan dan lain sebagainya, kita tetap harus menjalankan ibadah gitu secara khusyuk walaupun dalam kondisi tekanan fisik yang cukup berat. Ada juga sobrun alal musibah. Ini saya kira yang cocok ya, yang tadi sudah kita bahas dengan materi kita sebelumnya, itu sabar atas musibah yang kita alami. Ya, ini adalah benar-benar harus kita hayati, bukan hanya kita mungkin dengar atau ucapkan, tapi benar-benar kita masukkan dalam hati bahwa kita mesti benar-benar menghayati kesabaran itu sampai dengan hati kita yang paling dalam. Kemudian ada sabrun anil maksiat, ya, sabar dari kemaksiatan. Nah, ini saya kira mungkin kalau pas pandemi ini mungkin orang tidak terlalu banyak bermaksiat kecuali yang terpaksa atau mungkin harus mencuri dan lain sebagainya ya. Tapi nanti pasca pandemi ini saya kira orang akan kembali melakukan euforia karena mulai dibuka aktivitas ini. Saya kira pemerintah sudah mulai memberikan aba-aba, katanya akan mulai dibuka lagi aktivitas masyarakat, baik kegiatan ekonomi, usaha, dan lain sebagainya, walaupun dengan batasan tertentu. Tapi ini tentu akan menimbulkan euforia baru. Nah, ini jangan sampai ini kita kemudian lupa dengan teguran Allah Subhanahu wa taala saat pandemi, sehingga saat aktivitas dibuka kembali kemudian kita melupakan sehingga kita kembali kepada kemaksiatan yang menjadikan sebenarnya ini pelajaran yang harus kita bawa termasuk dalam proses kita riyadhah, kita berpuasa ini, agar kita gunakan untuk kita kehidupan pasca pandemi ini. Saya kira itu
beberapa hal yang bisa sama-sama kita kaji ya, sama-sama kita pelajari apa yang sudah dituliskan oleh para ulama terkait dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW maupun yang sudah sampai kepada kita yang tertulis dalam Al-Qur'anul Karim yang tentu melalui mediasi para sahabat, para tabi'in, para ulama sehingga sampai di kita sehingga alhamdulillah kita bisa membaca kembali dan membuka kembali best practices bagaimana para pendahulu kita, para rasul, para nabi dan juga para ulama melakukan penyikapan terhadap kehidupan dengan cara bijaksana yang tentu masih tetap relevan untuk kita bawa ibrohnya sampai dengan saat ini. Saya kira itu. Kalau misalnya ini apakah ada pertanyaan, Mas Lutfi? Sebenarnya ada yang angkat tangan ya. Satu mungkin silahkan. Ada attendant yang angkat tangan. Itu dari awal. Ira Puspitasari ya sepertinya ya. Iya, dari awal seperti itu ya. Oke. Ya, cuman saya ini aja Pak, saya tanya sedikit Pak. Boleh. Mungkin ya tidak berkaitan dengan apa tema yang Bapak sampaikan. Boleh. Kemarin itu kan dari pemerintahan sudah mulai membuka untuk fasilitas transportasi umum ya Pak. Iya. Seperti kereta api untuk jarak jauh, luar kota, dan juga seperti pesawat terbang untuk luar kota dan maupun luar negerinya. Tapi kenapa untuk kegiatan ibadah pemerintah belum mulai membuka? Padahal kan dari segi transportasi umum juga tingkat keramaiannya juga ada. Sedangkan juga kegiatan ibadah tingkat keramaian pun juga ada. Namun untuk mungkin kegiatan ibadah itu sangat bersih gitu Pak. Jadi sebelum jamaah melakukan ibadah, mereka harus berwudu terlebih dahulu atau bersuci. Ini kenapa gitu pemerintah malah belum membuka untuk kegiatan ibadah-ibadah secara berjamaah di tempat ibadah, Pak? Menurut Bapak gimana Pak pendapatnya? Ya baik, terima kasih. Saya kira ini menarik ya, ini bagian dari dilema kita sebagai umat Islam yang kaitannya dengan pelaksanaan peribadatan. Tapi memang begini, saya kira ini pemerintah itu sifatnya memberikan rambu-rambu dan mungkin mestinya dalam kondisi yang mungkin sudah mulai dibuka, tempat ibadah pun bisa mulai dibuka tapi dengan protokol yang khusus ya. Misalnya kalau masjid itu ya dikasih seperti kita di Transjakarta lah ya, ada seat orang berdiri itu satu berdiri, satu silang, satu berdiri, satu silang. Saya kira itu batasan-batasannya, Pak. Ya, ada batasan-batasan. Saya kira itu perlu dan takmir masjid juga perlu dipublikasikan. Artinya kalau takmir itu mau melakukan itu, saya kira pemerintah juga yakin. Takutnya karena dianggap itu tidak ada masalah, terus takmir tidak aware dengan kondisi itu, tiba-tiba mereka berkerumun, berkumpul tanpa ada pengaturan jarak. Saya kira itu yang mengkhawatirkan mungkin dari pemerintah. Tapi kalau memang sejak awal kita bisa meyakinkan atau mungkin kita bisa menginisiasi kegiatan di ketakmiran kita bahwa karpet itu dikasih silang, dikasih baris gitu, bahwa aktivitas kembali sholat bisa ya. Sufu vakumnya itu cukup luruskan saja, ya rapatkannya tidak, kira-kira begitu. Jadi lurus, kita ada garis lurus, rapatnya tidak, sehingga ada jarak, sehingga ini yang bisa kita gunakan dalam protokol untuk kita melaksanakan ibadah harian, baik tarawih maupun Jumat maupun nanti Idul Fitri itu juga bisa disiapkan tapi dengan pengaturan jarak yang sudah kita lakukan dengan standar protokol COVID-19. Saya kira itu sih, ini yang perlu kita sosialisasikan, Mas Lutfi. Ya mungkin karena waktu sudah ini Pak ya, ya. Tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup aja. Sebelum ditutup mau untuk baca doanya Pak. Oke, baik. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan
ini bukan hanya ibadah yang sifatnya lahir saja, tapi ini harapannya adalah ibadah yang menjadi ibadah batin, sehingga bisa memberikan pengayaan buat jiwa kita, menambah kecerdasan kita secara spiritual, sehingga kita bisa berorientasi dan menghadapi masalah secara lebih enak. Karena pemaknaan value itu kita adalah orientasinya adalah untuk kehidupan pasca kematian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan na'imin hamdasy syakirin. Hamdan yufidu ma yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa qu'udana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Allahumma rabbana yassir lana kullu umurana, rabbana balighna fi maqasidina. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Puasa kami, sujud kami, rukuk kami, ibadah kami, dan penuh harap kami kepadamu ya Allah. Ibadah-ibadah yang lainnya ya Allah, terimalah sebagai amal ibadah kami ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusan kami di era pandemi ini ya Allah. Yassir lana kullu umurona. Yassir lana kullu umurona. Yassir lana kullu umurona. Rabbana balighna fi maqasidina. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Saya kira saya cukupkan untuk kajian kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, itu semata-mata karena saya yang kurang menguasai, dan kalau ada kelebihan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tuada atas waktunya. Mohon teman untuk mundurkan diri Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Beatrice sudah selesai ya?